Rasul Paulus, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersertamu. Selamat malam saudara sekalian, selamat bertemu, selamat berekaristi pada hari raya Tritunggal yang Maha Kudus ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada kesempatan pesta Tritunggal Maha Kudus ini, apa yang dapat kita katakan tentang siapakah itu Tuhan? Kalau kita mencoba mendefinisikan siapa itu Allah, untuk mengatakan siapa gerangan Dia ini, mulut kita hanya bisa gagap dan hanya menggunakan gambaran-gambaran. Kita mulai mengerti siapa Allah jauh lebih gampang kalau kita merenungkan apa yang telah Ia lakukan untuk kita dan untuk semua umat Allah. Lalu kita akan menemukan bahwa pertama-tama dan terutama Allah telah mengasihi kita dan terus mengasihi kita sebagai Allah yang berbelas kasih dan penuh pengampunan, sebagai Bapa yang penuh perhatian dan lemah lembut seperti seorang ibu, sebagai Putra yang telah menjadi seorang dari kita dan telah membuat kita bebas dengan membayar harganya dengan nyawanya, sebagai Roh cinta kasih dan persatuan serta kekuatan yang terus menuntun dan menginspirasi kita dan yang berdoa bersama kita dan di dalam diri kita. Di awal perayaan Ekaristi ini, mari kita mohon pertobatan hati, sumber damai dan persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Bapa yang menjelma menjadi manusia untuk memberikan hidup ilahi kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Bapa yang menjelma menjadi manusia untuk mengangkat kami menjadi putra dan putri Allah. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Bapa yang mengutus Roh Kudus untuk mendampingi kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita bangkit berdiri, kita memuliakan Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Gloria. Puji syukur nomor 360. Kemuliaan kepada Allah di surga. Pujilah Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan dalam surga. Marilah memuji, marilah menyembah Bapa, Putra, dan
Allah Tritunggal Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau berkenan datang ke dunia dengan menjelma dalam diri Allah Putra untuk menghimpun umat pilihan yang Kau satukan dalam Roh Kudus. Tanamkanlah sabdamu dalam hati kami, agar oleh karena karya-karya Tritunggalmu selalu kami hayati dan kami jadikan sumber kekuatan untuk membangun persekutuan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dan melalui Roh Kudus setia menyertai kami sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Dalam perjalanan di padang gurun, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu, sebelum engkau ada, sejak saat Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah pernah terjadi sesuatu yang demikian besar? Atau apakah pernah terdengar sesuatu seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang bersabda dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan engkau tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan, dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dan tangan yang kuat dan lengan yang perkasa, dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Sebab itu, ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhan Allah di langit di atas dan di bumi di bawah tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baiklah keadaanmu dan keadaan anak-anakmu di kemudian hari. Maka engkau akan hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mari bermazmur. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milikku sakanya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milikku sakanya. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milikku sakanya.
Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya diciptakan segala tentaranya. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti kita juga ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti Kristus. Artinya, jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Sesudah ayat Haleluya dilakukan 2 kali. Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang kini
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa murid-Ku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu sendiri senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus. Saya pernah jadi anggota sebuah tim keuskupan yang berkunjung ke beberapa paroki yang jauh dari pusat keuskupan di Manado. Di sebuah paroki, dalam acara tanya jawab, seorang tokoh umat yang sudah tua mengajukan pertanyaan. Katanya, dia punya teman yang non-Kristen yang pernah bilang begini kepadanya, "Kamu orang Kristen percaya pada hal yang tidak logis, tidak sesuai akal sehat. Masakan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Menurut matematika atau ilmu berhitung, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, bukan 1. Salah itu. Tidak lulus kalau jawaban itu kita berikan dalam ujian. Secara matematika saja kamu salah, berarti agama kamu juga salah dong." Tokoh agama itu sendiri baru sadar ada pandangan kritis seperti itu tentang iman Kristiani. Dan dia sendiri, akunya, mulai bingung dengan penilaian itu. Bagaimana sebenarnya sikap kita terhadap kritik ini? Saya bilang, dalam soal iman akan Tritunggal, satu Allah tiga pribadi, kita tidak memaksudkan penjumlahan, kuantitas, satu di samping yang lain. Kalau 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, berarti salah memang. Melainkan kualitas, bobot, nilai yang dalam matematika ditunjukkan dengan perkalian, bukan perjumpahan. 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Semua diam. Apakah ini berarti selesai? Beres? Tidak. Ajaran tentang Tritunggal tetap merupakan sebuah misteri yang tidak mampu kita pahami sepenuhnya. Bukan hanya di bidang agama, tapi juga di bidang-bidang lain, di bidang ilmu pengetahuan ilmiah, di bidang ilmu kedokteran, ilmu penyakit misalnya. Ada banyak hal yang masih misteri bagi kita. Artinya melampaui pengertian manusia. Bukan tidak benar, bukan tidak ada, melainkan tidak mampu kita pahami sepenuhnya dengan otak kita. Kita percaya saja, ajaran atau dogma tentang Tritunggal bukan hasil otak manusia, saudara sekalian. Tuhan sendiri sudah menyatakan dirinya seperti itu. Mau apa lagi? Siapa lagi yang kita percaya? Di mana kita mendapat tahu pernyataan diri Allah? Di dalam kitab suci atau Alkitab. Di dalam kitab Amsal misalnya, dibicarakan tentang kebijaksanaan yang sudah ada sebelum dunia ada. Kelak kita tahu bahwa kebijaksanaan itu adalah putra Allah sendiri. Paulus dalam surat di Roma tidak membuat sebuah definisi ajaran tentang Tuhan. Dia cuma menjelaskan ajaran tentang Tritunggal itu dari pengalamannya. Iman akan Yesus memberinya kedamaian. Dan sesudah itu,
Roh Kudus memberinya cinta kasih Tuhan. Dan barangkali yang paling banyak bicara tentang Tritunggal adalah Injil Yohanes. Yesus bersabda, "Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Di tempat lain dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 33, Dia berfirman, "Aku dan Bapa adalah satu." Saudara sekalian, kitab suci memberikan lukisan sepintas tentang Tritunggal. Tetapi pada akhirnya lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang manusia mengerti siapa Allah. Saudara sekalian, tetapi kita tidak perlu kecil hati atau gelisah, sebab kita memang sedang berbicara tentang Allah di sini. Allah tidak mungkin dapat kita pahami selengkap-lengkapnya. Ingat, Dia itu pencipta, Dia Khalik, Dia maha besar, Dia tidak terbatas. Sedang kita makhluk terbatas. Kalau kita merasa sudah memahami Allah selengkap-lengkapnya, hati-hati, sebab pasti yang kita pahami itu bukan Allah. 1 tambah 1 tambah 1 atau 1 kali 1 kali 1 itu bukan Allah, tapi matematika. Dia di luar jangkauan kata-kata dan pemahaman manusia. Ibarat seorang mahasiswa yang mau ujian, kalau ia sudah siap, sudah belajar baik-baik bahan ujian, sudah tahu semua, ia bisa mengatakan bahwa ia sudah menguasai bahan itu. Nah, tentang Allah tidak pernah manusia bisa dan boleh bilang begitu. Dia sudah dikuasai manusia. Manusialah yang harus dikuasai Allah. Saudara sekalian, pertanyaan kita, mengapa Allah menyatakan dirinya Tritunggal? Tidak lain adalah seperti yang kita ucapkan dalam kredo, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Biarpun itu tidak masuk logika atau akal pikiran kita. Dan memang tidak semua masalah di dunia ini dapat kita selesaikan dengan logika, dengan otak, tanpa hati. Saudara sekalian, opa yang sama menceritakan kepada saya tentang seorang petani yang kelelahan di siang hari, duduk di bawah pohon yang besar dengan buah biji-biji yang kecil-kecil. Di depannya ada sebuah tanaman sambiki atau labu. Dia kemudian merenung, Tuhan ini tidak logis, masa bikin pohon yang begitu besar dengan buah-buahnya kecil-kecil, biji-biji. Sedangkan pohon labu dengan batang yang pendek tetapi juga lemah, buahnya besar-besar, menyebabkan dia hanya merayap, tidak naik ke atas. Ini Tuhan ini memang tidak logis. Lantas sementara berpikir itu, sementara mengeritik Tuhan, sebiji pohon itu jatuh di atas kepalanya, lantas berguling ke depan. Lantas dia bilang apa? Ah, betul, Tuhan ini sungguh-sungguh logis. Coba kalau pohon ini berbuah besar seperti labu, lantas jatuh di atas kepala saya, pasti hancur kepala saya. Saudara sekalian, Allah menempuh hal yang tidak masuk di akal atau logika untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Saudara-saudari, agama kita tidak didasarkan pada gagasan-gagasan atau pandangan-pandangan, pada ide-ide, melainkan pada pribadi-pribadi, 3 pribadi Allah yang esa. Hanya dalam cahaya ajaran tentang Tritunggal inilah manusia bisa memahami siapa dirinya dan Tuhan mengendaki dia jadi bagaimana. Hidup pribadi kita, relasi-relasi pribadi kita dan semua cita-cita kita tentang suatu masyarakat Kristiani bergantung dari teologi kita tentang Tritunggal. Ajaran tentang Tritunggal bukanlah sebuah masalah untuk dipecahkan, melainkan sebuah misteri untuk dihidupi. Pada akhirnya sikap kita adalah menerima dan mengakui dengan rendah hati misteri ini. Orang yang punya sikap seperti ini dalam hidupnya akan percaya kepada Allah
dan mengenal Allah. Bagi orang-orang seperti ini, Allah itu bukan pribadi yang tidak dapat ditemukan dan tidak diketahui yang jauh, melainkan sebagai sahabat yang terpercaya, yang hakikatnya adalah cinta kasih. Saudara sekalian, kita orang-orang Kristiani menyebut Allah kita sebagai Allah cinta kasih. Kita juga menyebut Dia Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukankah ini panggilan yang sama bahwa Allah adalah cinta kasih, hanya dalam cara yang lebih pribadi? Sebab di mana kita bisa temukan cinta kasih kalau bukan di antara pribadi-pribadi? Kalau Tuhan adalah sumber cinta kasih, bukankah itu karena Tuhan itu pribadi-pribadi yang hubungan satu sama lainnya adalah cinta kasih? Saudara sekalian, di dinding sebuah kamp konsentrasi Jerman, di mana dalam penjara itu dihukum, dikurung orang-orang yang dianggap melawan pemerintah, kebijakan-kebijakan Hitler, tercoret kata-kata ini, lain kali dikurung tanpa melihat cahaya matahari sedikit pun. Tercoret kata-kata ini di dindingnya, aku percaya akan matahari pun ketika ia tidak bersinar. Aku percaya akan cinta pun meski saya tidak merasakannya. Aku percaya akan Allah pun meski ia diam. Dan kita dapat menutup dengan berkata, kami percaya akan Tritunggal pun meski kami tidak mengerti. Semoga demikian, amin. Sekarang menyusul upacara pelantikan pimpinan-pimpinan wilayah rohani yang terpilih. Saya mengundang Bapak Romi Humukor untuk membacakannya, dan karena mengingat wabah COVID masih berjalan, maka yang diundang tampil ke depan hanya ketua-ketua wilayah, sedangkan anggota-anggota lain, pimpinan wilayah, silahkan berdiri di tempat saja. Baik, kami akan bacakan susunan Badan Pengurus Wilayah-Wilayah Rohani Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI yang terdiri dari 6 wilayah rohani yang akan dilantik malam, plus 1 ketua wilayah rohani yang tidak hadir tadi pagi karena baru tiba dari Jakarta. Maka nanti diperkenankan juga untuk maju ke depan. Wilayah rohani Santa Elizabeth dari Lusitania, penasehat Bapak Beni Morong, Ibu Catherine Rompis, Bapak Youce Wellen Motulo, Ketua Bapak Fabilia Merung, Sekretaris Ibu Fiene Tresia Longdong, Bendahara 1, Ibu Reta Waworuntu, Bendahara 2, Ibu Yuwanti, Seksi Liturgi dan Pewartaan, Bapak Alfonsus Tome, Koordinator, Ibu Amelia Legi, Saudari Brigita Mewengkang, Seksi Sosial Ekonomi, Bapak Peki Kindangen, Koordinator, Bapak Richard Worek, Seksi Sekami, Ibu Feni Langmenge, Koordinator, Saudari Putri Tiko Alu, Saudari Verji Pramono. Berikut wilayah rohani Santu Fidelis dari Sigmaringen, penasehat Bapak Willem Ruturambi, Ketua Bapak Yohanes Jimmy Luli, Wakil Ketua Bapak Fani Moniung, Sekretaris Ibu Nova Paulus, Bendahara Ibu Sierra Pandenayan, Seksi Liturgi Ibu Florencia Kaihatu, Ibu Jenny Tiko Alu, Seksi Katekese Bapak Paulus Hendra Adam, Ibu Agnes Desi Putung, Seksi Sosial Ibu Foni Paudi,
Ibu Sandra Wentuk. Seksi Komsos, Ibu Michelle Putung, Ibu Wahyu Saraswati. Seksi Aset atau perlengkapan, Bapak Cornelis Sumampo, Saudari Mario Lumesar. Seksi Sekami, Ibu Rike Sasau dan Ibu Jenny Pangalila. Berikut Wilayah Rohani Santo Thomas Becket. Penasehat, Ibu Ellen Kaligis. Ketua, Edmundus Pinangkaan. Wakil Ketua, Meidi Sahabati. Sekretaris, Vino Roro. Bendahara, Yudit Baguna. Seksi Liturgi dan Pewartaan, Ibu Arianti. Ibu Heni Rawung. Ibu Elvi Pinangkaan. Ibu Natalia Tumewu. Ibu Alfani Marindatu. Seksi Sosial Ekonomi Kemasyarakatan, Ibu Novita Tikaalu. Ibu Lucia Siwu. Ibu Juli Kimbal. Seksi Perlengkapan, Bapak Agustinus Susanto. Bapak Ivan Randang. Seksi Humas, Ibu Agustin Tulusan. Pendamping Sekami, Saudari Dita Pongo dan Saudari Karin Kurniawan. Wilayah Rohani Santo Athanasius. Ketua, Marcelino Leng Sarionsong. Sekretaris, Yohanes Sujio. Bendahara, Felix Warbung. Seksi Liturgi, Ibu Nova Angelia Liwe, Koordinator. Ibu Francisca Martatin. Bapak Krisno Dahua. Seksi Katekese, Bapak Obi Nursinggi, Koordinator. Ibu Vindi Kamagi. Seksi Sosial, Ibu Aprida Hontong, Koordinator. Ibu Farah Liu. Ibu Dewi Silow. Seksi Sekami, Ibu Feni Karoles, Koordinator. Saudara Kristi Taweru. Saudari Alena Sumanti. Wilayah Rohani Santo Valentinus. Penasehat, Ibu Meske Tambagi. Bapak Max Felix Tumewu. Ketua, Ibu Skolastika di F. Skolastika. Wakil Ketua, Serling Awere. Sekretaris, Bapak Aurelius Evin Mado. Bendahara, Ibu Jane Esther Tombey. Seksi Liturgi, Ibu Jenny Royce Dotulong. Seksi Katekese, Ibu Maria Susana Rampengan. Seksi Sosial, Ibu Teli Tuange. Ibu Lisa Sumakut. Seksi Sekami, Ibu Aneka Tumilanto. Wilayah Rohani Santa Litwina. Ketua, Deni Johannes Surentu. Wakil Ketua, Veronica Samel. Sekretaris, Elizabeth C. Gumolung. Bendahara, Evelyn Angelina Ui. Seksi Liturgi dan Katekese, Nobertus Tandiarang. Harley Merung. Seksi Sosial Ekonomi dan Usaha Dana, Ronald Rore. Like Puspita Dewi. Deita Kusoy. Seksi Aset atau Perlengkapan, Nathanael Erisam. Niko Jonathan. Franky Rumondor. Seksi Sekami dan OMK, Maya Agustina Wijaya dan Vini Maukar. Dan Ketua Wilayah Rohani Yohanes Rasul dan Penginjil, Bapak Abraham Patoyoan juga dipersilakan maju ke depan. Demikian susunan pengurus Wilayah Rohani. Saudara sekalian, jawablah pertanyaan pastor dengan ya, kami bersedia. Saudara-saudari, apakah saudara-saudari bersedia menerima dan melaksanakan tugas suci ini dengan ikhlas hati? Kalau begitu, ucapkanlah janji kesediaan saudara-saudari di hadapan Allah dan seluruh umat. Ulangilah kata-kata pastor. Di hadapan Allah serta seluruh umat. Aku berjanji dengan tulus hati akan menunaikan tugasku sebagai pengurus wilayah rohani selaras dengan kemampuan yang ada padaku,
yang telah kuterima dari Tuhan. Aku akan menyumbangkan waktu dan tenagaku demi kesejahteraan dan perkembangan umat Allah di sini. Karena itu, aku akan menjalankan tugasku dengan penuh tanggung jawab. Dan kiranya Allah mendampingi aku beserta semua anggota pengurus wilayah rohani dalam menjalankan tugas dan jabatan suci ini. Amin. Para umat sekalian, telah kita dengar kesediaan dan ikrar para calon menanggapi tugas yang hari ini dipercayakan gereja kepada mereka. Marilah kita mohon berkat Allah bagi mereka. Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami ini menjadi pelayan umat-Mu sebagai pengurus wilayah rohani di Paroki Bunda Teresa Kalkuta GPI. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk tugas pelayanan itu. Semoga mereka melaksanakan janjinya dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahliannya untuk menunaikan tugas ini dengan cinta kasih dan semangat pengabdian, seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji mereka dan berilah mereka rahmat-Mu, supaya selama menjabat tugas ini, mereka tetap setia akan kesediaan serta janjinya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku terkasih, Allah itu setia. Ia akan mendampingi, meneguhkan hati dan melindungi saudara-saudari terhadap segala bencana atau pengaruh yang jahat. Maka atas nama gereja dan selaras dengan keinginan umat di sini, saya meneguhkan saudara sekalian dalam jabatan masing-masing dan tetap mendoakan saudara-saudari agar dapat menunaikan tugas dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati saudara-saudari dalam menjalankan tugas ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara sekalian, Yesus telah mengutus Roh Kudus kepada semua murid-Nya. Dengan ilham Roh Kudus yang bersemayam dalam hati kita, marilah memanjatkan doa-doa kepada Allah yang Maha Murah. Bagi gereja, ya Bapa, curahkanlah kasih setiamu bagi kami, sehingga kami semakin giat berusaha membangun persatuan semua kaum beriman dalam damai dan cinta kasih-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati di paroki kita, ya Bapa, berkatilah para rohaniwan dan biarawan-biarawan di paroki kami, sehingga mereka selalu didorong oleh roh kebenaran dalam mengabdikan diri sebagai saksi dan pewarta Injil yang akan menghasilkan banyak buah kasih-Mu. Kami mohon. Bagi mereka yang bimbang dan ragu-ragu, ya Bapa, terangilah mereka yang saat ini masih diliputi oleh kebimbangan dan keraguan dengan Roh-Mu. Semoga mereka semakin berani mempercayakan diri kepadamu untuk menemukan jalan terang yang telah Engkau berikan kepada mereka. Kami mohon. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Bapa, bimbinglah kami agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misteri-Mu yang agung, Tritunggal Maha Kudus. Kami mohon. Bersama keluarga Tikoa Losares, kita bersyukur sehubungan dengan hari ulang tahun ke-14 dari anak putri Tikoalo tanggal 27 Mei 2021 yang lalu. Bersama keluarga Bapak Niko Tumbol, kita bersyukur sehubungan dengan hari ulang tahun ke-21 anak Sharon Tumbol. Bersama keluarga Tumewu Dotulong, kita bersyukur pertama hari ulang tahun anak Friska Karamoy tanggal 25 Mei 2021, hari ulang tahun anak Meita Tumewu 28 Mei 2021, dan hari ulang tahun Bapak keluarga Max Tumewu pada tanggal 30 Mei 2021. Kiranya Tuhan memberkati hidup, karya, dan cita-cita mereka yang berhari ulang tahun ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa pribadi kita. Allah Tritunggal yang Maha Esa, semoga kekuasaan-Mu dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengilhami kami untuk membangun persekutuan sejati di tengah jemaat dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu persembahan puji syukur nomor 379. Cinta dan
Berdoalah saudara-saudari, agar dengan membawa ke altar sukacita dan jeripaya setiap hari, kita menyiapkan diri untuk mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Esa, kami menyiapkan roti dan anggur sebagai tanda syukur karena kami Kau angkat menjadi anak-anak-Mu. Sudilah menguduskan tanda syukur ini dengan kuasa Roh Kudus dan menyatukannya dengan kurban Kristus, agar karenanya kami menjadi umat yang semakin guyup, rukun, dan bersatu padu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab oleh darah putramu dan kuasa Roh Kudus, Engkau mempersatukan anak-anak-Mu yang tercerai oleh dosa dengan dirimu, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang Esa, dinyatakan sebagai gereja, tubuh Kristus, dan bait Roh Kudus, sebagai pujian bagi aneka ragam hikmat-Mu. Dari sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dalam sukacita berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Kau di surga, diberkatilah yang datang dalam terpujilah Kau di surga. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan, Allah penyayang umat manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami. Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu, Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan harapan iman kita. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putramu penyelamat kami yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang, dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja-Mu. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota Putra-Mu. Karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Maka Tuhan, setelah kami ikut serta dalam perjamuan-Mu, teguhkanlah kami dalam kesatuan, agar bersama dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, bersama semua uskup, imam, diakon, dan segenap umat-Mu yang sedang berziarah menuju jalan-Mu, dalam iman dan harapan kami sanggup menyebarkan sukacita dan iman kami di dunia. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi. Tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau, dan bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, bersama Santa Teresa dari Kalkuta, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bersatu di dalam Roh Kudus, mari kita berdoa kepada Allah Bapa kita, doa Yesus Tuhan kita. Bapa kami di dalam surga, dimuliakan
Bapa, Engkau telah menjanjikan kami damai-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Kiranya ada damai di dalam gereja-Mu dan damai di dalam dunia. Berilah damai kepada kami di sini, persekutuan umat-Mu. Kiranya salam damai yang kami berikan kepada satu sama lain ini menjadi ungkapan kesatuan dan persaudaraan. Dan buatlah kami bertekad untuk hidup lebih dalam di dalam kasih-Mu sebagai saudara-saudari dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga damai Tuhan selalu beserta kita. Syukur 417. Lihatlah anak domba Inilah Yesus Tuhan kita yang telah diutus Allah ke dalam dunia untuk membawa bagi kita hidup abadi dan untuk mempersatukan kita oleh Roh Kudus-Nya. Berbahagialah kita yang beriman kepadanya dan menerima Dia sebagai roti hidup. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur nomor 418. Santa pemulihan
423. Puji syukur nomor 432. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Ikatlah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umatmu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan juga lara, berikanlah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Puji syukur nomor 435. Hatiku gembira
Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami berbahagia karena telah Kau angkat menjadi umat pilihan-Mu. Semoga karena santapan sabda dan ekaristi hari ini kami setia menjadi murid Kristus, tekun melakukan segala perintah-Nya, dan giat membangun persekutuan orang-orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, agar kelak kami Kau perkenankan sehati dan sesuara melambungkan kidung pujian abadi di surga bersama seluruh himpunan para kudus-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita duduk untuk mendengarkan beberapa warta gereja. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, umat yang terkasih, pertama-tama kami atas nama pengurus dan umat menyampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI, Pastor Petrus Pitinangon PR yang telah mempersembahkan misa pada malam hari ini sebagai misa yang kedua, dan juga kepada Suster Angelika Tandisau yang telah melayani dan membantu membagikan komuni, pada adik-adik putra-putri altar yang telah melayani, dan juga poster dan seksi liturgi, juga tim Komsos Paroki yang pada tadi pagi sampai dengan malam hari ini melakukan siaran live streaming dalam rangka pelantikan pengurus wilayah rohani baik pada pagi hari dan malam hari ini. Juga seluruh petugas tata laksana OMK dan tugas tata tertib parkir dan semua yang terlibat dalam perayaan Ekaristi ini, sehingga perayaan Ekaristi malam ini menjadi lancar dan berjalan dengan baik. Secara khusus juga disampaikan terima kasih kepada 6 wilayah rohani yang telah bertugas pada malam hari ini, yaitu penyelenggara misa dan dirijen wilayah rohani Santa Elizabeth, dan tugas Natura wilayah rohani Fidelis, lektor dan Mazmur wilayah rohani Thomas Becket, dan konsumsi wilayah rohani Athanasius, kebersihan penyediaan sabun dan tisu wilayah rohani Valentinus, serta dekorasi dan penyemprotan disinfektan oleh wilayah rohani Litwina, juga buat lektor Bapak Denny Surentu. Dan penyampaian yang kami sampaikan yaitu sesudah misa ini, para ketua-ketua wilayah rohani, ketua-ketua kelompok kategorial diundang oleh bidang kerohanian Dewan Pastoral Paroki untuk mengadakan pertemuan sekitar kurang lebih 15 menit sesudah misa, jadi boleh berkumpul di pastoran. Dan juga ada wawancara dengan tim Komsos Paroki. Kami mengucapkan profisiat kepada seluruh pengurus wilayah rohani yang telah dilantik pada malam hari ini. Selamat bertugas dan melayani. Berikut dari seksi liturgi menyampaikan bahwa setiap hari Sabtu ada pelatihan lektor Mazmur dan dirijen yang dilaksanakan jam 3 sore setiap hari Sabtu. Bagi umat yang membutuhkan nomor telepon pastor dapat dilihat di warta paroki. Kemudian besok hari Senin tanggal 31 Mei ada penutupan rosario di paroki ini yang akan dirayakan misa pada jam 7:30 malam yang akan dipimpin langsung oleh Pastor Paroki, Pastor Petrus Pitinangon. Yang terakhir mengenai kupon Gotaus,
yang pernah disampaikan beberapa minggu yang lalu dari pengurus Gotaus Keuskupan Manado, bahwa melalui animator yang ada di paroki ini sudah dibagikan kupon Gotaus, dan nanti sesudah ini misa akan dibagikan bagi yang ketua rohani yang belum mendapatkan kupon tersebut. Demikian penyampaian. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita semua dalam perayaan misa pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih kembali. Saya mengingatkan bahwa hari Jumat yang akan datang adalah hari Jumat pertama dalam bulan Juni. Kita lupa umumkan waktu misa pertama tadi. Tapi ada 2 kali misa, yaitu 5:30 pagi seperti biasa, Senin sampai Jumat, sampai Sabtu. Tapi juga karena hari Jumat pertama, maka ada misa jam 6 sore atau jam 18, disambung dengan adorasi Ekaristi atau Salve. Jadi hari Jumat tanggal 4 Juni ada misa sore jam 6 disertai dengan Salve. Di hari Rabu yang lalu ada rapat dari Dewan Pembangunan, dan kita akan menghadapi pembangunan fisik berupa menara, dan untuk itu perlu bahwa ada partisipasi dari wilayah-wilayah rohani. Maka diputuskan dalam rapat itu bahwa setiap wilayah rohani menyetorkan 5 juta rupiah setiap bulan. 1 bulan 5 juta tiap wilayah rohani. Bagaimana caranya memperoleh 5 juta itu diserahkan kepada kreativitas dari wilayah-wilayah rohani yang bersangkutan, entah dengan kantin atau dengan lotre atau apa, pokoknya minimal 5 juta setiap bulan. Di samping ada juga proposal, ada juga donatur, dan yang lupa dibicarakan dalam rapat itu adalah derma ketiga, yaitu derma yang berjalan waktu pembacaan pengumuman gereja pada hari Minggu. Jadi ada derma ketiga yang perlu izin dari Bapak Uskup, tapi itu karena ada alasan kita membangun, kita gampang saja mendapat izin itu. Lantas yang berikutnya saya membacakan susunan Badan Kepengurusan Kaum Bapa Katolik di Paroki Bunda Teresa Gria Paniki Indah. Penasihat rohani yaitu Pastor Paroki, Pastor Petrus Tinangon. Penasihat awam Bapak Peter Chan, Bapak Yance Untu, Bapak Romi Humokor, Bapak Harold Pratasik, Bapak Benediktus Sangitan, dan Bapak Martinus Sumampau. Ketua Kaum Bapa Paroki yaitu Bapak Weli Pesot, Wakil Ketua Bapak Yuan Alfian Manutur, Wakil Ketua 2 Bapak Jeffrey Lonto, Wakil Ketua 3 Bapak Jerry Ramo. Nama Bapak Weli Pesot tidak hadir dalam misa ini, tapi dia tahu bahwa dalam misa ini akan diumumkan bahwa dia menjadi ketua dari kaum Bapa Paroki. Sekretaris 1 Bapak Yohanes Obi Nursinggi, Sekretaris 2 Bapak Ever Renyut, Bendara 1 Bapak Feki Kindangen sebagai pemegang kas dan kasir, Bendara 2 Bapak Freki Yehosua pemegang pembukuan. Bidang-bidang, saya tidak akan membaca semua nama yang ada di daftar, cuma koordinatornya saja. Itu bidang liturgi, koordinator Bapak Agustinus Yehosua. Bidang katekese, Bapak Koordinator, Bapak Paulus Adam. Bidang organisasi dan kaderisasi, koordinatornya Bapak Doni Mamahit. Bidang humas, koordinatornya Bapak Yunus Kumaunang. Bidang aset dan perlengkapan, koordinatornya Bapak Teni Sasube. Bidang komsos, koordinatornya Bapak Yohanes Sujiwo. Bidang sosial ekonomi, kreatif, dan usaha, koordinatornya Bapak Raymond Torondek. Bidang pendidikan dan pelatihan,
koordinatornya Bapak Agus Susanto. Bidang minat dan bakat, koordinatornya Bapak Markus Menggana. Bidang kesehatan, koordinatornya Bapak Dr. Antonius Tumbol. Demikian tambahan pengumuman-pengumuman. Mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan, khususnya dalam kita memasuki pekan yang baru dalam hidup dan karya kita. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai. Lagu penutup puji syukur nomor 583. Terpujilah Yesus Kristus dalam sakramennya yang Maha Kudus pada selama-lamanya. Amin. Para pengurus yang baru dilantik, mohon bersabar, kita akan foto bersama Pastor Paroki di depan Panti Imam Sinin dan di baliho.